Selamat malam sahabat GPB yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita di dalam program Night Call bersama saya Pendeta Satius, Pendeta Jemaat DGPB Jemaat Pelita Kasih Sangatta, Pos Pelke Siloam Tadoan. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas perkenaan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang telah kami lewati. Dan tentunya ya Tuhan, sebelum kami beristirahat di malam hari ini, biarlah kami bersama-sama merenungkan firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, malam adalah waktu yang penuh makna. Di malam hari, kita berhenti dari kesibukan kita. Kita merenungkan apa yang sudah terjadi. Bahkan kita melihat kembali kehidupan kita dengan jujur. Di malam keheningan ini, bahkan dalam malam hening ini, kita sering muncul pertanyaan, apa arti hidupku hari ini di hadapan Tuhan? Tentu pertanyaan ini melandaskan kita kepada firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama, yaitu Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Yang tentunya mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tanpa tujuan, melainkan kita semua diutus menjadi saksi dan berkatnya. Kita diutus oleh Tuhan yang berkuasa. Di dalam ayat yang ke-18 sahabat GPB di situ dikatakan, Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, ini adalah dasar dari amanat agung. Yesus tidak mengutus kita dengan sembarangan, tetapi dengan otoritas ilahinya. Di sepanjang hari mungkin kita mengalami yang namanya kelelahan, kegagalan, bahkan kekhawatiran. Namun malam ini Tuhan mengingatkan, Ia tetap berkuasa atas hidup kita. Bahkan tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasanya. Tidak ada hari yang sia-sia di dalam tangan pengasihannya. Sebab Ia selalu menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Seperti seorang anak kecil yang berjalan di tempat yang gelap sambil menggenggam tangan ayahnya. Ia tidak takut, bukan karena jalan itu terang, tetapi karena ia percaya pada siapa yang menuntunnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak takut segala hal yang akan kita hadapi, bahwa kita yakin tangan Tuhan selalu menuntun dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya, ketika kita dipanggil untuk menjadi saksinya, kekristenan bukan iman yang pasif. Tuhan tidak berkata diam dan tunggu, tetapi Ia mengatakan kepada kita, yaitu pergilah,
hari ini kita mungkin sibuk bekerja, bahkan berinteraksi dengan banyak orang, menghadapi berbagai situasi. Pertanyaannya bagi kehidupan kita adalah, apakah kita sudah pergi sebagai saksi Kristus? Pergi bukan selalu di tempat yang jauh. Pergi bisa berarti bersikap benar di hadapan Tuhan, bahkan bersikap benar di tempat kita bekerja, dimanapun kita menginjakkan kaki kita, bahkan mengampuni orang yang menyakiti kita. Malam ini adalah waktu kita mengevaluasi, apakah hari ini saya sudah hidup sebagai utusan Tuhan. Bapak Ibu, sahabat GPB yang diberkati Tuhan, mari kita ingatkan bagaimana amanat agung di dalam hidup kita. Tugas kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi membawa orang lain ikut percaya dan bertumbuh di dalam iman yang takut akan Tuhan. Coba renungkan bersama, apakah ada orang yang dikuatkan oleh kehadiran kita di hari ini? Bahkan apakah perkataan kita membangun atau justru melukai orang lain? Mari kita renungkan hidup kita, bahwa hidup kita adalah hidup untuk Tuhan, hidup dalam ketaatan, bahkan hidup dalam keteladanan, bahkan membiarkan kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Mari di dalam ayat yang ke-20 kita diajak untuk senantiasa menjadi teladan Kristus dimanapun kita berada. Bahkan kita diutus untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, di dalam refleksi ini sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, bahkan sebelum kita tidur, mari tanyakan pada diri kita, apakah hari ini aku sudah hidup untuk Tuhan? Bahkan mari kita refleksikan dalam hidup kita, siapa yang sudah aku kasihi hari ini? Apakah yang bisa aku perbaiki esok hari? Kiranya kehidupan kita terus menjadi tiang doa dan menjadi berkat bagi sesama dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Malam ini ampunilah kami jika hari ini kami belum hidup sebagai utusan-Mu. Kuatkanlah kami untuk menjalankan perintah Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Kami memohon ya Tuhan, di dalam kasih-Mu, Engkau memberkati peristirahatan kami di malam hari ini. Bahkan di dalam kehendak-Mu, Engkau membangunkan kami dengan kuat sehat yang Tuhan anugerahkan. Biarlah ya Tuhan, di dalam nama-Mu, kami menyerahkan sepanjang hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Demikian perenungan kita di malam hari ini, kiranya kita diutus dan dipanggil untuk menjadi berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.